Karena sejauh ini kan kebanyakan kegiatan pemerintah itu dilakukan dalam bentuk edukasi pelatihan. Iya. Nah, saya berharap ke depannya bukan hanya edukasi pelatihan, tapi ada anggaran riset dulu yang dibuat agar pemerintah ini menemukan produk yang sebelum dilempar ke UMKM untuk dieksekusi adalah produk itu terbukti sesuai dengan market. Apa yang jangan dilakukan? Saran saya jangan hutang di awal bisnis, jangan hutang dulu lah. Saya melihat beberapa teman yang memulai bisnis yang dimulai dengan hutang. Padahal dia belum tahu bagaimana pasar di bawah. Saran saya jangan, mendingan mulai bisnisnya kecil-kecilan dulu. Teman-teman sekalian yang ada di studio dan juga di televisi, hari ini kita mengangkat tema tentang membangun UMKM yang berkelanjutan, yang dimana hari ini kita kehadiran narasumber yang top, yaitu adalah Bang Adi Darmawan. Kasih aplaus teman-teman. Ya, Bang Adi Darmawan ini adalah founder Foodnesia Group. Nah, apa itu Foodnesia Group? Mungkin nanti langsung Bang Adi Darmawan yang akan menjelaskan, dan kita penonton kita ini banyak yang belum tahu Bang tentang Bang Adi Darmawan. Kepada Bang Adi Darmawan mungkin langsung kita persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang. Bahasa Kuta sedikit nih Bapak Joyo. Iya, gas-gas aja situ Bang. Jadi sedikit menjelaskan, perkenalkan saya Adi Darmawan, saya foundernya Foodnesia Group. Apa Foodnesia itu? Sebenarnya Foodnesia itu kependekan dari Foodiholic Group Indonesia. Jadi grup hobi makan lah kisahnya. Ya. Jadi di bawahnya itu ada beberapa brand kuliner yang dikelola. Salah satunya yang saat ini lagi bagus dan cukup banyak outletnya, mungkin Selalu Teh. Yang outletnya sampai hari ini kurang lebih 80 outlet. Alhamdulillah. 80 outlet, hampir semua daerah di Kalimantan Timur udah ada, kecuali mungkin yang next market yang mau kita garap itu tinggal Grogot yang belum masuk. Foodnesia itu dibentuk tahun 2022. Jadi Foodnesia itu memang tujuannya adalah untuk memaksimalkan market etam yang ada di Kalimantan Timur, biar cuma jadi penonton terus, karena kebiasaan di sini kan etam itu terlalu banyak dimasuki brand-brand nasional. Sementara brand-brand lokal belum banyak yang mau untuk menggarap pasarnya seorang. Akhirnya kami berpikir, mana caranya di Kalimantan Timur ini ada brand lokal yang disegani, yang mampu ya bahasanya jadi market leader lah untuk Kalimantan Timur, biar titis masyarakat Kalimantan Timur terputarnya di Kaltim Sorang. Diusah banyak yang kejabat terus. Ya gambaran seperti itu Foodnesia. Kalau sampai saat ini karyawan yang ada di Foodnesia itu dengan di outlet sekitar 400-an orang lah kurang lebihnya. Tapi memang mayoritasnya menyebar di outlet-outlet, karena di Foodnesia ada beberapa brand. Ada Warung Palet, kemudian ada Kopi Palet, ada Mie Level, dan ada Selalu Teh tadi. Foodnesia itu tegak rumah sih yang kami bangun, rumah untuk berkumpulnya anak-anak muda yang kreatif, kemudian anak-anak muda yang memang hobinya di dunia branding marketing yang banyak yang kami fokuskan. Karena kalau bicara administrasi biasanya kan memang ada porsi khususnya, tapi yang lebih banyak kami mau gabung adalah anak-anak yang kreatif di bidang marketing, karena ending dari jualan itu harus marketingnya yang top, baru bisa akuisisi market lah bahasanya. Kurang lebihnya begitu sih Foodnesia. Terlalu tegak mana, yang pasti perusahaannya dibentuk baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun. Tentang Bang Adi Darmawan sendiri gimana Bang? Ya. Hingga pada saat ini itu membentuk ini barang, ya kan? Dulu Bang Adi Darmawan itu ngapain gitu sampai membentuk ini perusahaan gitu? Jadi dulu itu saya tahun 2015 sampai 2017 itu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di bawah jembatan Tenggarong. Kemudian loncat event ke event. Cuman sambil belajar, ternyata melihat
tidak ada satu bisnis pun yang bisa sustain kalau tidak di backup manajemen yang oke. Jadi melihati orang yang bangun brand, orang yang bangun karena posisinya ndak multiply banyak titik, berarti harus disuplai tim yang oke. Jadi akhirnya berpikir kalau selalu cuma mengandalkan diri sendiri, ya bisa. Harus bangun tim. Diajari kawan, belum ada orang yang kaya yang dia punya tim. Belum ada orang yang kaya berhasil dalam bisnis apapun kalau dia punya tim. Tim adalah kuncinya. Makanya akhirnya pelan-pelan, oh kalau pola berpikirnya masih gaya dulu, saya yang harus segalanya ngurusi, ternyata tidak dapat. Nah, makanya membangun Food Indonesia ini adalah untuk membagi-bagi pekerjaan. Untuk meringankan pekerjaan yang harusnya berat beneh, diringankan. Bagaimana caranya mengumpulkan anak-anak muda yang kreatif untuk membangun brand ini, nah, makanya butuh sebuah perusahaan untuk menaunginya. Ya, Food Indonesia memang didirikan, saya dengan bini sebujurnya didirikan Food Indonesia itu, tapi sekarang sudah cukup banyak tim yang membantu anak-anak yang udah umpat saya, tulak saya jadi pedagang kaki lima. Dari tahun 2015, alhamdulillah sampai sekarang itu rata-rata masih bertahan. Kemudian kawan-kawan yang dulunya tuh baru kuliah sampai dengan pupus dan sarjana, sampai detik ini juga masih umpat kami. Food Indonesia tuh cita-citanya tinggi karena pengennya tuh punya brand, punya produk yang bisa bukan cuma bicaranya di Kalimantan Timur. Kami hendaknya bicaranya nasional. Jadi kami sebenarnya lagi menyiapkan program untuk go nasional, tapi memang sejauh ini banyak kendala memang yang masih dihadapi, bukan cuma masalah permodalan, bukan cuma masalah SDM, tapi banyak hal teknis yang masih harus dikuati untuk bisa go nasional. Dan melalui media ini saya berharap sebujurnya tuh dapat restulah dari kawan-kawan di Kaltim. Mohon doanya sekalian, mudah-mudahan selalu teh minimal itu bisa go nasional dan bisa ada di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Harapannya target kita mudah-mudahan minimal bisa sampai 1.000 outlet. Dan 50%-nya kita berharap itu autopilot. Jadi Salteh itu ada 2 tipe bisnis berbeda. Jadi kadang orang bingung tipe bisnisnya Salteh apa? Ya ada yang autopilot, ada yang swakelola. Kalau autopilot itu dikelola Food Indonesia sendiri. Kalau swakelola itu biasanya diserahkan ke pihak ketiga untuk mengelolanya sendiri. Mitra kita yang mengelolanya secara swakelola. Gambarannya seperti itu. Ya. Kan awalnya tuh kalau saya memperhatikan Bang Adi Darmawan ini kan warung palet. Saya sering nongkrong di situ dulu. Awal-awal bentuk media pun saya diskusinya dengan senior saya dulu di situ. Bentuk media itu. Cuman Bang Adi Darmawan nggak tahu. Saya juga nggak tahu Bang Adi Darmawan ternyata yang punya gitu. Begitu. Jadi, nah, tapi jangan dijawab dulu Bang. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Sana Alternatif Academy, kembali lagi kita dengan Bang Adi Darmawan membicara tentang sustainability ya di dalam membangun UMKM atau UMKM yang berkelanjutan. Mungkin langsung Bang di titik apa nih Bang? Balik ke Setem tadi. Ke selalu teh tadi ya. Jadi tahun 2020 itu kan pandemi datang ya. Jadi waktu itu kami punya bisnis namanya Bakso Mbok Jum. Kemudian Bakso Mbok Jum yang di Pesut Bahar itu ya? Di Pesut, ya. Itu bisnis kami. Kemudian ada Jumboba dulu. Cuman melihat kedua bisnis ini waktu itu kalau di bisnis F&B biasanya orang nyebutnya tuh kelihatan sunsetnya. Ibaratnya titik turun terendahnya sudah ada di depan mata. PR-nya tuh nggak ngapain. Nah, melihat sementara waktu itu tim cukup banyak. Nah, ini harus ngapain. Akhirnya cobalah riset-riset
riset, ketemulah produk di Indonesia, bahkan dunia itu ternyata tertinggi banyak dikonsumsi itu tetap air mineral. Keduanya adalah teh, ketiganya waktu itu jus, keempatnya susu, 5 kopi. Sementara waktu itu lagi hype-hype-nya kopi. Akhirnya berpikir kenapa harus ngolah kopi. Ternyata datanya tuh di sekencang itu kopi. Akhirnya berpikirnya teh. Nah, di saat bersamaan karena startnya dari Tenggarong, waktu itu cobalah ngulik-ngulik kisah-kisah dengan kawanan. Ternyata APBD Kukar juga waktu itu lagi turun. Habis itu banyak dialihkan ke penanganan COVID kan waktu itu. Akhirnya berpikirnya tegak mana caranya berempu produk yang murah. Kenapa? Karena daya beli orang pasti lagi tinggi. Akhirnya cobalah R&D, cari produk, cari teh yang enak. Selama kurang lebih 3 bulan kami riset itu mulai September sampai dengan Desember. Akhirnya ketemulah produk yang akhirnya kami branding Selalu Teh itu. Yang menurut kami produk ini fix dengan market. Kenapa? Karena kebutuhannya memang tinggi. Habis itu marketnya sudah jelas, habis itu bisa jualan harganya murah juga masih sesuai dengan kantong orang pada saat itu. Akhirnya 7 Januari 2021 launching lah outlet pertama di Jalan Danau Murung. Ya kalau kenapa dulu bangunnya gara-gara sebujurnya itu untuk menyelamatkan tim. Karena waktu itu pandemi yang serba salah. Kalau kanak-kanak ini di-cut mahal, tim ini cuman sekedar dibuang saja ya bisa-bisa saja. Cuman kan rasa tanggung jawab kita kepada tim hilang. Nah, sementara kita kan membangun tim itu tidak gampang untuk menemukan orang-orang yang satu frekuensi, yang satu visi dengan kita. Akhirnya tuh memilih, ya sudah kita harus bertanggung jawab dengan membangun sebuah brand atau produk baru yang bisa tetap mempekerjakan teman-teman ini sehingga tidak menganggur. Karena pada saat pandemi sangat susah cari pekerjaan. Dan ya alhamdulillahnya teman-teman yang kita usahakan pertahankan saat itu, alhamdulillah sampai detik ini masih bertahan dengan kita. Di Selalu Teh. Di Selalu Teh. Jadi dulunya dia ada di Jumboba, ada di Mbokjum, sekarang semuanya di Selalu Teh. Intinya sih menyelamatkan tim waktu itu. Karena pilihannya adalah memberhentikan mereka atau berusaha memutar otak agar mereka tetap bekerja. Akhirnya muncullah Selalu Teh itu. Ide awalnya cuma pengen minuman murah aja, minuman murah yang bisa dikonsumsi orang. Habis itu ide awalnya ya cari produk yang banyak dibutuhkan orang Indonesia, banyak dikonsumsi orang Indonesia, Kukar juga termasuk. Walaupun ya risetnya 3 bulan itu tidak gampang, karena ya di saat pandemi budgeting pas-pasan, habis itu tapi harus kreatif menemukan produk itu cukup struggle lah waktu itu. Tapi syukurnya istri cukup kuat untuk R&D, akhirnya kita menemukan. Bahkan dulu tuh sempat ketemunya produk Selalu Teh itu tanpa sengaja ketemunya persis dengan teh botol sosro. Sama persis. Bahkan kami beli teh botol sosro compare, sama, tidak bedanya. Cuma apanya nih Bang, rasanya? Rasanya, sama persis. Cuman yang kami pelajari, begitu melihat market, ternyata di Kaltim, Kukar khususnya waktu itu didominasi oleh teh kotak. Berarti karakteristik teh kotak ini yang masuk ke masyarakat. Manisnya sedikit lebih manis, pekatnya agak sedikit kurang. Nah kalau teh botol sosro kan dia lebih pekat ya. Kemudian manisnya biasanya agak kurang. Akhirnya dengan acuan itulah, oke kita rubah. Akhirnya ketemulah produk yang sekarang. Oke. Yang lain mau bertanya? Siap. Kenalkan dulu. Nama saya Ulwan, wartawan dari Berita Alternatif. Saya ingin bertanya Bang, mengenai advice Abang aja lah, bagi seseorang yang ingin membangun suatu bisnis. Itu apa yang mesti dihindari dan apa yang mesti mereka lakukan biasanya Bang, secara general Bang. Mungkin itu saja dulu. Oke, jadi advice ya. Kalau saran saya yang pertama mulai bisnis itu, mulailah dari pasarnya dulu. Jadi kebanyakan orang itu mulai dari produk. Salah kalau menurut saya, karena yang benar itu adalah melihat marketnya dulu, seberapa besar marketnya. Kemudian baru R&D produknya. Karena kalau kita udah ngebaca marketnya, produknya otomatis harusnya tuh pas dengan yang kita siapin. Karena kalau cuma punya produk tapi nggak punya market, ya nggak bisa.
Kalau apa yang jangan dilakukan, saran saya jangan hutang di awal bisnis, jangan hutang dulu lah. Banyak kan teman, saya melihat beberapa teman yang memulai bisnis yang dimulai dengan hutang. Padahal dia belum tahu bagaimana pasar di bawah. Saran saya mendingan mulai bisnisnya kecil-kecilan dulu. Mulai dari modal yang sangat minim, kalau sudah tahu marketnya, kemudian baru perbesar kalau sudah kelihatan. Baru mungkin boleh pinjaman bank ataupun venture capital kalau mungkin bisnisnya memang bagus. Cuman mayoritas yang start dengan hutang biasanya cuman punya ambisi tapi belum memahami pasarnya bagaimana. Banyak sekali contoh kasus yang menurut saya itu fail akibat memulai dengan hutang. Jadi saya bukan melarang, cuman sebaiknya jangan start dengan hutang. Contoh kasus kemarin anak saya edukasi, yuk belajar bisnis, gimana caranya? Ya udah, uangmu ada berapa? Ada 87.000 gitu dia keluarkan dari dompetnya. Masih ada uang 87.000, ya udah belikan barang yang bisa kamu jual lagi. Akhirnya dia beli kacamata dengan harga yang sangat minim, nggak sampai 1 bulan uang 87.000 itu udah jadi 1 juta. Itu berarti dia udah ngeliat marketnya ada, tinggal diperbesar. PR-nya mau pakai utang atau mau pakai investor mungkin, silahkan sah-sah saja. Kalau masalah yang harus dimulai pada saat bisnis, mending riset dulu, riset marketnya. Kemudian riset market, udah ketemu marketnya, pelajari semua kebutuhan marketnya, baru riset produk yang sesuai dengan market. Karena kalau produk kita sesuai dengan market, nggak susah jualnya pasti. Silakan. Salah satu yang membuat selalu teh ini ibaratnya perkembangannya kian menaik ini kan salah satunya kan adalah branding dari produk itu sendiri, Bang. Nah, kapan momentum kita itu untuk memasang branding itu, Bang? Apakah pada saat bisnis itu baru dimulai atau baru dirintis? Apakah ketika bisnis itu sudah maintain ibaratnya? Mungkin seperti itu aja dulu. Branding itu harus dipikirkan dari awal. Makanya kita butuh riset market. Market ini pun kita udah tahu branding yang cocok. Pada saat kita mempelajari misalnya kita mau masuk ke market. Kalau sekarang marketing 5.0 ini kan udah nggak bicara pengelompokan umur, tapi dia pengelompokan perilaku apa. Nah, semakin tajam market yang kita sasar, semakin tajam riset kita, maka perilakunya akan sesuai. Perilaku market itu kita akan kenali. Pada saat perilaku market itu kita kenali, maka proses brandingnya juga seharusnya sesuai. Branding itu selalu menyesuaikan dengan market. Contoh kita mau branding jilbab misalnya tuh, tapi kita pakai marketnya yang bebas, semuanya pengen kita sasar. Akhirnya kan bingung. Beda halnya misalnya, waktu Wardah masuk pertama kali. Dia simple, dia menyasar wanita muslim hanya dengan branding halal. Wardah halal, kelar. Semua wanita muslim akhirnya berpikirnya yang lain itu haram. Yang halal ini cuma Wardah. Otomatis semuanya akan pakai Wardah. Sesimpel itu mereka menjaga brandingnya sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa menentukan itu? Karena dia sudah riset. Wanita di Indonesia seberapa banyak sih? Kebutuhan mereka apa sih? Perilaku mereka apa sih? Waktu itu kan lagi tren banget yang hijab ya. Sehingga pada saat mereka masuk dengan produk embel-embelnya halal, walaupun yang lain juga halal mungkin. Tapi karena mereka memasukkan kata kunci halal, akhirnya semuanya ke-trigger tuh. Dan sama misalnya kalau pertanyaan orang kenapa Alfamidi sama Indomaret selalu berdampingan? Sebenarnya itu pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan orang pada saat ngelihat dua brand ini berdampingan. Kalau misalnya tuh kita ngelihat Indomaret, ya udah Indomaret. Tapi kalau kita ngelihat Indomaret sama Alfamidi, kita berpikirnya aku beli di Indomaret atau di Alfamidi ya? Karena otak itu bakal berubah. Karena branding yang ditanam adalah membuat kita berpikir kemana arah kita, apa yang akan kita beli. Jadi kalau branding menurut saya start dari awal udah harus dipikirin. Nggak bisa brandingnya nanti-nanti, nggak bisa. Branding itu harus start dari awal.
Rencana Alternatif Academy yang berbahagia dan menyaksikan acara kita pada hari ini, kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana membangun UMKM secara berkelanjutan bersama Bang Adi Darmawan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mita. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apa hambatan yang terjadi sekarang? Mungkin apakah ada hambatan dalam menjalankan usaha Selalu Teh misalkannya? Yang kedua, apakah kiat-kiat seperti apa sih yang bisa abangnya lakukan, apalagi mencikapi banyaknya kompetitor teh yang ada di sini? Lalu apa sih yang bisa memenangkan hati para teh lovers, terlebih kan Selalu Teh ini menjadi teh nomor 2 karena teh yang pertama teh gratis Bang ya. Iya, itu saja Bang. Dari hambatannya apa dan bagaimana caranya menyenangkan atau memenangkan hati para teh lovers. Oke, thank you. Oke. Ini tadi pentingnya kita branding ya. Ya. Jadi ternyata mbaknya hafal tagline kita teh terenak nomor 2 di Indonesia. Bisa kebayang nggak kalau misalnya tiba-tiba Selalu Teh ngomong teh terenak nomor 1 di Indonesia? Itu apakah membuat orang mau melirik kita atau tidak? Karena kan brand itu butuh atraksi untuk menarik perhatian orang. Akhirnya kita menentukan tagline kita teh terenak nomor 2 di Indonesia. Akhirnya orang pasti bertanya nomor 1 ini siapa? Nomor 1 ini siapa? Walaupun kita jawab di bawah dengan yang paling enak itu karena karakter orang Indonesia gaul gratisan ya. Itulah yang paling nyaman. Kalau bicara hambatan, jadi tiap bisnis itu kalau yang dari kami pelajari sejauh ini, karena kami pun sebenarnya masih belajar terus. Sampai dengan detik ini kita juga masih belajar terus. Tiap fase itu selalu ada fase hambatan. Fase dari nol, fase R&D-nya, bangun brandingnya, kemudian fase nanti udah misalnya 10 outlet, fasenya itu bakal kesulitan di SDM, fasenya naik ke 20 outlet itu fasenya di supply chain, fase 30 itu biasanya pembukuan yang semakin rumit. Jadi setiap fase pertumbuhan itu pasti ada hambatan. Kalau trik apa yang kita lakukan, saya cukup suka bertanya sama orang, khususnya pelaku-pelaku sebenarnya. Walaupun kadang bisnisnya tidak terlalu matching biasanya. Mungkin dia bisnis apa, tapi kita suka berkolaborasi dengan teman-teman, apa sih hambatan yang mereka hadapi, kemudian apa yang bisa saya terapkan di bisnis saya. Kalau masalah SDM, ya hampir semua bisnis F&B itu mengalami trouble yang cukup besar masalah SDM pada saat udah bertumbuh. Misalnya kita butuh sampai detik ini di outlet itu sekitar 300 sampai 350 karyawan. Itu pas turnover karyawannya kan cukup tinggi bisnis F&B. Cuman memang kenyataannya hampir semua bisnis F&B mengalami hal yang sama, bahkan di level brand-brand yang gede. Apa yang harus dilakukan? Solusinya cuma satu, tetap rekrutmen. Kalau masalah supply chain, akhirnya kita beberapa produk kita bekerja sama. Salah satu contohnya misalnya tuh, salah satu produk yang paling laku di kita adalah Thai Tea Green Tea misalnya. Karena demand-nya cukup tinggi, sementara supply yang kami dapatkan kurang tinggi, akhirnya sudah kita cari link-nya, kita jadi distributor resmi. Akhirnya Kalimantan Timur kita megang lisensi distributor resmi untuk produk Thai Tea Green Tea dari Catramu yang dari Thailand itu. Akhirnya pada saat kita sudah pegang lisensi distribusinya, otomatis supply chain kita untuk produk tersebut sudah teratasi. Jadi bisnis tidak pernah berhenti untuk belajar, kemudian tidak ada fase yang tidak harus belajar, tidak ada fase yang tidak ada hambatannya. Setiap fase selalu bertumbuh, dan ini yang serunya sebenarnya di bisnis, karena kita tidak pernah ketemu mentok. Setiap fase kita harus punya solusi baru, cara baru, kemudian alternatif lain yang bisa kita gunakan. Serunya di bisnis kalau saya sih di situ, karena tidak ada yang stuck. Semuanya harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ada lagi nggak yang belum kejawab? Cukup. Terima kasih. Oke. Kita ingin mendalami Bang terkait tadi kan ini kan lebih ke Selalu Teh Bang ya. Ya betul. Karena yang
yang bertumbuh terus dan mempunyai cita-cita yang sangat tinggi ini kan adalah Salud Teh. Ya. Nah, skema kerjasamanya itu gimana sih Bang? Kalau nih teman-teman nih, mungkin ada di pemerintahan kah, di swasta, misalkan pengen aku mau buka Salud Teh di kampungku misalkan, atau di mana misalkan, ya kan? Ya. Nah itu bagaimana Bang? Teknik kerjasamanya itu tadi. Tadi Bang Adi sudah nge-spill ya. Ya. Ada 2 mekanisme tadi itu. Nah cuman secara detailnya Bang. Yang paling banyak sih sebenarnya orang itu nyasarnya di Kota Tenggarong ya. Iya. Cuman memang kita tuh Salud Teh itu biasanya selalu berhitung kepadatan penduduk. Jadi kita nggak pengen yang setiap 1 kilometer, setiap setengah kilometer ada outlet kita. Kita nggak pengen seperti itu. Kenapa? Semakin banyak outlet itu sebenarnya nggak cuan semuanya sebenarnya. Karena market itu punya ukurannya. Setiap kota itu punya market size yang berbeda-beda. Pada saat kita sudah memenuhi 80-90%, maka jangan dipaksakan buat sampai 110%, 120%. Karena impact-nya outlet-outlet yang ada itu nggak bakal optimal. Akhirnya tuh outlet kita kelihatan banyak, tapi secara income nggak maksimal. Akhirnya kita menentukan jumlah outlet itu berdasarkan dengan perhitungan kita sendiri. Contoh misalnya Tenggarong sudah ada 8 outlet, ya kita masih bisa tambah sebenarnya sampai 2 outlet. Tapi itu pun dengan target outlet yang lain sudah menyentuh angka tertentu misalnya. Ada angka sustain yang kita kejar. Kalau sistem kerjasama, paling gampangnya buka sosial media Instagram. Ada link yang tinggal di download, di sana sudah lengkap sebenarnya. Yang pasti kemitraan itu kita buka swakelola, kita menentukan karena 2 tipe tadi. Yang autopilot itu kita kunci di semua kota, Tenggarong, Samarinda, Balikpapan, Bontang, itu 4 kota ini nggak bisa swakelola. Kenapa? Karena kita pengen ngejaga branding kita. Kita pengen, bisnis kuliner itu paling susah di QC, quality control. Untuk menjaga QC ini tetap sustain, maka kita wajib controlling sendiri. Beda halnya dengan kota-kota yang kota ketiga ataupun di kecamatan mungkin ya. Itu kita biasanya kasih untuk swakelola. Tapi kalau untuk di kota-kota usaha tadi banyak teman-teman yang pengennya swakelola tapi di kota tersebut. Kita bukan tidak mau, cuman hampir semua bisnis kuliner itu rontoknya gara-gara QC-nya bermasalah. Rontoknya, jatuhnya, brandingnya gara-gara QC. Antara outlet A, B, C, D itu nggak ada rasa yang pakem. Akhirnya tuh A beda, B beda, C beda, D beda. Padahal satu kota. Mungkin jaraknya cuma 2 km, tapi rontoknya gara-gara tiap outlet ini beda-beda rasa. Akhirnya branding kita sendiri itu yang bakal jatuh. Kita bangun brand, tapi begitu berbeda semua rasanya, maka market akan kecewa, mulut ke mulut akan berbicara. Akhirnya cuma mungkin ada satu outlet yang ramai, outlet B, C, D-nya kurang, karena dianggap outlet A yang paling enak. Itu penyebab QC yang kurang jalan. Oke. Mungkin terakhir Bang ya. Terkait mengenai masalah bagi teman-teman nih yang punya juga bisnis, cuman mereka konvensional nih Bang. Misalkan ada yang punya nasi kuning, tapi dia punya nasi kuning ya 1 warung aja gitu. Dan dia mau mengembangkan bagaimana bisnisnya ini bisa membesar lah gitu Bang, seperti franchise-nya Selalu Teh misalkan. Nah itu bagaimana caranya Bang? Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda setelah pesan-pesan berikut ini ya kan. Dan sana Alternatif Academy kembali lagi dengan Bang Adi Darmawan, seorang pengusaha di bidang F&B dan mungkin nanti akan berekspansi lah ya. Oke Bang, menanggapi pertanyaan saya Bang terkait bagi teman-teman yang masih pengen konvensional, yang masih konvensional ibaratnya Bang ya.
Nah dia mau mengembangkan. Saya melihat sini ada soto kutai misalkan, ada itu nyaman bang. Nah cuman dia hanya stuck di sini. Nah kalau dia mau mengembangkan usahanya itu bang, itu gimana bang? Mayoritas bisnis yang bisa dikembangkan itu penyebabnya sebenarnya simple, SOP. Jadi bisnis kuliner itu kan butuh SOP yang ketat, butuh SOP yang rigid lah, butuh yang detail. Contoh misalnya tuh antara tadi seperti saya bilang kadang outlet A sama B berbeda, itu penyebabnya bukan hanya quality controlnya yang salah, tapi SOP-nya biasanya bermasalah. Misalnya sambal nih, sambalnya di SOP-nya harus digoreng dulu baru diulek, tapi di outlet B diulek dulu baru digoreng, itu pasti bakal berbeda rasanya. Jadi hal-hal simpel seperti SOP itu sangat dibutuhkan. Jadi saran saya untuk para business owner, semua proses yang dilalui untuk membuat sebuah produk itu dicatat, di SOP-kan. Dibuat sebagai SOP, misalnya masak nasi 5 menit proses manasi airnya dulu, kemudian 10 menit proses di aron ya bahasanya, kemudian proses apapun itu, intinya tuh semua didetailkan. Semakin detail sebuah SOP maka akan semakin bagus. Kalau bisa misalnya suhu panasnya sekian derajat pun, kalau memang ketemu ditulis semuanya. Karena semakin detail SOP itu maka akan meminimalisir permasalahan quality control. Itu yang pertama. Jadi untuk memultiply itu yang pertama adalah SOP dipertajam. Yang kedua, untuk memultiply sebuah bisnis itu butuh manajemen, butuh tim. Tidak bisa bekerja sendirian karena controlling outlet rumah makan 1 dengan rumah makan 2, 3, 4, 5 itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada tim. Butuh tim controlling. Kemudian buatlah sistem yang menarik untuk bukan hanya untuk customer tapi juga untuk tim. Kenapa? Karena tim ini yang bakal membantu kita untuk membesarkan bisnis ini, maka butuh sistem yang menarik untuk mereka. Targeting misalnya, dibuat sistem targeting, target sekian, sehingga anak-anak itu juga punya sesuatu value yang dikejar. Habis itu untuk memperbesar yang pastinya butuh visi sih. Yang paling utama visi dari si pemilik bisnis, visinya mau kemana. Visi ini tentunya harus disesuaikan dengan realita yang pengen kita kejar. Misalnya kita punya Tenggarong misalnya, penduduk 100.000. Targetku aku pengen punya outlet di Tenggarong misalnya 1.000, di Tenggarong aja 1.000. Berarti kalau 1.000 outlet, berarti tiap outlet cuma melayani 10 orang kan. Akhirnya kan nggak rasional. Rasionalnya berarti di Tenggarong paling banyak berapa sih? Itu yang perlu kita hitung, market kita berapa. Anggap 100.000, market yang kita dapat sekarang itu misalnya itu cuma 1% per bulan. 10.000 itu kalau 1%-nya berarti sekitar 100 orang ya per hari, misalnya 1% kita dapat per hari. Nah asumsinya berarti masih ada 99% yang belum kegarap. Pertanyaannya 99% itu karakternya mirip nggak sama 100 orang ini? Cuman masalah jarak nggak kita nggak dapatnya. Kalau cuma masalah jarak, oke, kita masih bisa buka lagi di titik berikutnya. Tapi kalau karakteristiknya itu memang berbeda, misalnya tuh andaikan bisa dipetakan karakter ini sukanya manis, karakter ini sukanya asin, sementara produk kita manis, sesuai nggak sama yang asin ini? Nah itu yang harus dihitung. Cuman biar lebih gampang sih sebenarnya ya tadi tuh SOP-nya dulu deh dipertajam sebelum bicara yang lain. Kalau sudah tajam SOP-nya, branding plus tim manajemennya juga yang harus diperkuat, diperbaikilah, dibuat bagaimana semenarik mungkin. Jadi pusing juga jadi CEO tuh bang ya? Sebenarnya itu sangat banyak. Jadi orang banyak menganggap bisnis kuliner itu gampang. Kenapa? Karena bisnis kuliner kan pelakunya paling banyak. Tapi kenyataannya bisnis ini sangat riwah kalau mau didalami. Kenapa sedikit yang saya bilang berhasil di bisnis kuliner? Karena bisnis ini sebenarnya sangat riwah. Sangat butuh ketelitian, sangat banyak hal yang diperhatikan. Dan setelah ngobrol dengan beberapa teman di beberapa bisnis yang lain, ternyata mereka ngobrol kuliner memang terlalu pusing sih, terlalu banyak. Cuman ya
Setiap orang punya jalan rezekinya kali ya. Iya, mungkin ada jalan ninjanya Ada masing-masing. jalan ninjanya masing-masing, betul, betul, betul. Oke, yang lain ada lagi? Ulwan. Permisi Bang, saya mau bertanya lagi. Ya. Yang ketiga kalinya ya. Saya sempat beberapa kali ngawasin kan salah satu misalnya ide bisnis yang ibaratnya sudah digemari lah, yaitu salah satunya tuh pentol Bang. Nah, pentol yang dijual lele-lele di jalan tuh. Nah, itu kan saya lihat tuh potensial lah misalnya untuk dikembangkan, karena saya lihat sudah banyak lele-lele tuh berjualan pentol tuh Bang di pinggir-pinggir jalan dan segala macam. Bahkan adik saya pun sudah berulang-ulang kali beli. Nah, pentolnya ini bukan pentol biasa yang isinya urat dan itu aja, enggak. Ada kadang di mereka kreatif lah, di kreativitas mereka diisi keju, diisi sambal dan segala macam, daging dan segala macam. Nah, itu salah satu ide menurut saya potensial kalau misalnya itu digarap. Nah, ada nggak Bang model bisnis tuh yang ibaratnya haram gitu untuk dijadikan suatu franchise? Apakah pentol tadi itu dengan pentol tadi itu cocok kayak gitu, nah, untuk dibuat franchise atau dikembang luaskan lah dalam bentuk suatu usaha besar kayak gitu Bang? Sebenarnya bisnis pentol itu sudah banyak dibuat orang besar. Cuman memang di daerah kita mungkin yang belum ada. Jadi biasanya memang mereka itu tidak fokus ke branding, mereka fokus ke distribusi biasanya. Jadi bakso pentol-pentol yang kayak frozen food itu kan banyak ujur dah tuh, banyak rumah produksinya sudah sangat banyak sebenarnya itu. Kalau bicara haram, tidak ada bisnis yang haram untuk di-franchise-kan selama biasanya salah satu kuncinya untuk bisa dimitrakan adalah kita bisa mendistribusi bisnis itu. Contoh misalnya pentol yang sejauh ini dijualnya keliling oleh pale-pale, bagaimana caranya untuk mendistribusi pasar itu, bagaimana caranya untuk mengakali itu. Kalau di Jakarta kan sekarang lagi tren kopi jago ya, kopi jago, kopi yang pakainya sepeda listrik, nongkrong di mana-mana keliling dengan harganya lebih merakyat. Itu kan mendistribusi pasarnya coffee shop yang harganya cukup mahal, kemudian penyebab mahalnya sebetulnya gara-gara mesin kopinya memang yang cukup tinggi harganya. Menurut saya bisnis itu sebenarnya simpel. Selama kita bisa mendisrupsi sesuatu, maka seharusnya itu ada pasarnya. Cara mempermudahnya, cara pelayanannya, cara pendistribusiannya lebih gampang. Seharusnya kita punya pasar tersendiri. Bayangkan misalnya kalau kita bisa membuat nasi kuning yang di mana-mana ada, mendisrupsi pasar yang nasi kuning biasanya hadirnya cuma pagi pada saat sarapan. Akhirnya kita punya nasi kuning 24 jam karena marketnya itu pasti ada. Cuman ya nanti itu battle-nya urusan rasa dan quality control pasti tetap. Cuman mendisrupsi pasar itu penting karena menurut saya itu bisnis itu adalah mendisrupsi sesuatu. Kalau kayak Selalu Teh itu kan dulu mendisrupsinya minuman kemasan ya. Kita mendisrupsinya dengan yang punya experience. Orang bisa melihat sendiri proses pengelolaannya sampai dengan bisa diminum. Itu yang coba kita disrupsi. Kemudian biasanya kalau dulu Selalu Teh itu targetnya dulu tuh sering beli es teh yang basi misalnya. Akhirnya kita membuat SOP yang bagaimana caranya kita anti basi. Itu yang kita disrupsi. Jadi setiap orang beli es teh tidak ada lagi yang basi. Nah sama dengan kalau mau pentol, apa masalahnya orang beli pentol? Disrupsilah bisnis itu. Selesaikan permasalahan itu. Karena bisnis itu bersumber dari permasalahan. Permasalahan menimbulkan kebutuhan, kebutuhan menimbulkan bisnis. Kalau bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan kebutuhan orang itu, insya Allah cuan. Kalau hari ini ketemu obat kanker, ya kayak raya mungkin ya. Iya. Betul ya. Jadi pentol itu adik sendiri kah atau yang beli? Saya jual. Oh, saya jual. Jangan kan. Saya gin gawat makan pentol. Oh, si keju ya. Kalau adik langsung nggak dijual.
Oke, selanjutnya Bang terkaitan dengan pemerintah. Namun bisnis usaha kita ini kan pasti berkaitan dengan stakeholder pemerintahan nih, ya kan? Bagaimana hari ini komunikasi dengan pemerintah sehingga usaha-usaha itu bisa berkembang dan lain sebagainya macamnya, atau nanti Bang Adi Darmawan punya rekomendasi ke pemerintah. Tapi tahan dulu Bang, ya kan? Kita akan jeda sejenak untuk melihat iklan kita ini yang masuk banyak nih ya kan. Alternatif Academy, ya kan, yang kita muliakan dan kita hormati bersama. Kembali lagi di Alternatif Academy bersama Bang Adi Darmawan dari Foodnesia Group. Selanjutnya Bang, terkait mengenai masalah hubungan nih para pengusaha-pengusaha seperti Bang Adi Darmawan dengan pemerintah. Apakah hari ini pemerintah sudah berperan Bang di dalam tumbuh kembangnya bisnis-bisnis yang Abang lakukan? Kalau bicara kemarin Dinas Koperasi kebetulan jujur memfasilitasi kita untuk masuk ke IKN. Kemudian ada beberapa pendaftaran halal yang cukup dibantu dari dinas, dari pemerintah. Sebenarnya kalau saya pribadi itu sudah lebih dari cukup. Ya. Cuman memang kalau bicara masukan untuk pemerintah, ya saya sebenarnya tuh berharap pemerintah punya sumbangsi kepada UMKM. Sebenarnya itu mengenai anggaran riset sebenarnya. Karena sejauh ini kan kebanyakan kegiatan pemerintah itu dilakukan dalam bentuk edukasi pelatihan. Yeah. Nah, saya berharap ke depannya bukan hanya edukasi pelatihan, tapi ada anggaran riset dulu yang dibuat agar pemerintah ini menemukan produk yang sebelum dilempar ke UMKM untuk dieksekusi adalah produk itu terbukti sesuai dengan produk market fit lah. Jadi pada saat dilempar ke UMKM, akhirnya UMKM itu pada saat memproduksi tidak kebingungan kemana pasarnya. Karena masalah UMKM itu adalah dia punya, misalnya nih di keripik nangka misalnya. Iya, kalau keripik nangkanya dibuat hanya sekedar jadi keripik kan belum tentu enak ya. Tapi kita kan butuhnya produk itu harus memang diinginkan masyarakat satu. Kemudian produk itu unik, berbeda dibanding kompetitor yang ada. Jadi untuk menemukan unik produk ini butuh riset. Nah di sini saya harap pemerintah itu punya anggaran yang mungkin disperkan untuk buat riset, karena riset nanti yang akan menentukan apakah produk tersebut bakal laku atau tidak. Karena kalau tanpa melalui riset, rasa-rasanya agak susah ya di tengah persaingan yang semakin padat. Walaupun sudah ada bantuan modal dan pelatihan, Pak. Iya, modal dan pelatihan menurut saya tidak cukup. Kenapa? Karena modal dan pelatihan itu hanya melatih orang untuk membuat sesuatu yang sebenarnya kompetitornya mungkin sudah banyak. Jadi contoh misalnya untuk pelatihan membuat keripik nangka misalnya tadi itu. Pertanyaannya, apakah keripik nangka hanya diciptakan di Kukar? Tidak kan? Hampir seluruh daerah punya keripik nangka. Pertanyaannya, apakah orang suka keripik nangka? Itu juga masih pertanyaan. Apakah orang mau beli keripik nangka? Itu juga masih jadi pertanyaan, karena terbukti memang tidak sesuai dengan market. Nah, berarti harus ada produk yang sesuai dengan market. Nah, ini butuh tangan pemerintah sebenarnya untuk terjun ke sini agar produk yang nantinya dihasilkan UMKM, yang dilatihkan ke UMKM ini sesuai dengan market. Kemudian sebenarnya saya suka dengan sistem zonasi sih. Saya berharap ke depannya kita punya sistem zonasi. Misalnya Tenggarong Seberang ini menarik tuh. Zonasi keroncong. Wah, itu sangat menarik. Kenapa? Karena menurut saya itu akhirnya punya pasarnya sendiri dia. Bayangkan kalau di seberang punya
pasarnya keroncong, kemudian di pasar di daerah Mangkurawang misalnya tuh pengrajin songkok kutai, kemudian di daerah Loipu itu pengrajin apa gitu. Jadi tiap daerah punya keunikannya, akhirnya tuh ekosistem wisata juga bisa jalan, kemudian lebih enak untuk memantaunya, quality controlnya lebih enak, perizinannya dan lain-lainnya. Pemerintah juga pastinya butuh perputaran ekonomi dari situ, karena prinsip ekonomi kan gampang sebenarnya menurut saya. Ekonomi itu di mana uang orang luar harus berputar di kita, bukan uang kita yang berputar di luar. Karena itu akan membuat ekonomi kita turun. Ya, simpelnya sih saya berharapnya begitu. Donasi dan adanya dana riset untuk UMKM, biar UMKM kita bisa lebih berkembang, lebih maju. Jangan segalanya akhirnya berjualan amplang dengan rasa yang sama. Akhirnya kan susah, mana yang laku, mana yang untung-untungan mah bunyi orang. Baru nyerahkan rezeki diatur Tuhan, biasanya kayak itu bang. Bisa, kalau menurut saya itu. Maksudnya rezeki memang diatur Tuhan, cuman etam kan disuruh berusaha ya. Nah, usaha untuk diversifikasi ini kan penting nih. Untuk menentukan diversifikasi itu akhirnya itu butuh riset. Nah, kalau UMKM ini kan banyak terkendala dengan modal. Dan diversifikasi terkendala dengan modal gitu. Oke. Yang lain mau tanya lagi? Bang, saya mau mulai usaha, tapi bukan usaha makanan. Ini lebih ke barang ya. Lalu setelah meriset, apa sih yang harus kita lakukan? Mau usaha barang apa kalau boleh tahu? Kotak makan misalkan. Kotak makan. Kan anak-anak kan sekarang nih ya banyak yang bawa bekal gitu. Jadi emak-emak nih mau juga buat usaha kotak makan. Jadi target pasarnya juga emak-emak gitu kan. Nanti kayak apa nih Bang? Selain meriset, apa sih yang harus kita lakukan? Terus sikap-sikap seperti apa yang harus kita miliki apabila kalau usaha saya ini gagal gitu. Jadi kalau riset itu kan bukan hanya riset itu bukan cuma sekedar produk yang kita riset, market, tapi ukurannya juga biasanya. Kotak makanan misalnya itu pengen mainnya di Kota Tenggarong, marketnya Tenggarong misalnya. Berarti risetnya itu kotak makanan untuk anak-anak berarti kan. Berarti yang diriset adalah jumlah anak-anaknya. Berapa jumlah anak-anak yang bisa kita jadikan target market. Habis itu kalau misalnya kita spesifik mainnya Doraemon, spesifik berapa anak-anak yang sukanya Doraemon. Nah nanti itu dihitung, bisnis ini bisa cuan nggak sih? Kalau misalnya target market itu ternyata cuma 100 kotak per hari yang terjual. HPP-nya misalnya itu keuntungan per kotak, karena kita nggak bisa berkompetisi, cuma 500 perak misalnya per hari. Berarti keuntungannya ya bisa dibilang cuma 50.000. 50.000 dengan effort yang tinggi, bisnis nggak menurut kamu? Kalau nggak bisnis, ya jangan. Cari yang lebih oke berarti income-nya. Beda hal kalau per kotak bisa untung Rp5.000. Misalnya Rp5.000 dikali 100 per hari, berarti sudah punya 500.000. Kalau Rp500.000, ya itu udah bisnis, udah bagus tuh. Tapi itu pun belum bisa dimultiply banyak. Kenapa? Karena marketnya nggak gede. Saran saya kalau pengen memulai bisnis barang atau apapun itu, market size-nya yang harus dihitung. Berapa banyak penggunanya, berapa banyak orang yang butuh. Karena bisnis semakin kecil penggunanya, maka semakin kecil peluangnya bertumbuh cepat. Semakin besar penggunanya, maka semakin besar harusnya, semakin cepat harusnya bertumbuh. Karena demand-nya berarti tinggi. Pada saat demand tinggi, cuannya juga harusnya tinggi sih ngikutin. Jadi riset itu belum tentu kita riset itu bisnis langsung jalankan. Saran saya dihitung dulu. Kalau memang sudah diriset, hitung-hitungannya bagus, berarti PR-nya tinggal eksekusi. Tapi kalau hasil risetnya bilang tadi ya keuntungan sehari misalnya cuma 50.000, sementara effort yang harus dihabiskan gede, kemudian nggak bisa dieksekusi sendirian, harus pakai tim, kan nggak rasional ya. 50.000 profit per hari kali 1 bulan 1,5 juta. Tim yang digunakan 2 orang. Terus hidupnya dari mana? Si timnya juga butuh kehidupan, kita juga butuh kehidupan. Jadi dihitung dulu market size-nya. Jadi boleh-boleh saja terjun di setiap bisnis, tapi hitung market size-nya dulu. Biar enak, hitung income-nya tuh kira-kira berapa. Cuannya kira-kira berapa. Misalnya mau buka pencucian, hitung dulu berapa jumlah kendaraan yang ada di Tenggarong, berapa jumlah mobil misalnya Tenggarong.
kompetitornya ada berapa besar yang bisa masuk ke saya, kenapa masuk ke saya. Banyak sekali sebenarnya indikatornya. Cuman risetnya tuh detailkan aja semuanya. Bahkan riset kompetitor itu pun sangat penting. Makanya negara-negara berkembang tuh Bang, mereka kebanyakan menganggarkan dana riset yang terlebih dahulu yang saya pelajari itu. Seharusnya tuh riset dulu. Riset itu memang nggak boleh kecil dananya seharusnya. Karena riset itu bakal menentukan ke depannya bagaimana. Supaya tidak seperti kelayangan pegat kan. Biasanya kan data Maluku itu kelayangan pegat kan. Ya biasanya tuh kan penyebabnya nih dari riset itu nyendak ke Samarinda. Tapi ini dari riset, akhirnya tuh berempuh Honda, ada bensin, ada helm. Tapi mutar-mutar mah hanya ke Kota Bangun dulu, balik lagi ke Tenggarong, ke Lokul lagi, ragu-ragu balik lagi, baru ke Samarinda lewat seberang. Nah kalau sudah ada riset, biasanya langsung dah ke Samarinda nembak, secepat itu, lebih simpel kan? Karena dah tahu jalan ke Samarinda paling parah itu adalah ke situ. Oke. Ini Bang, kita mau pertanyaan tentang persoalan hukum dan hak kekayaan intelektual lah ibaratnya gitu Bang ya, yang tadi SOP-nya Bang Adi Darmawan. Tapi kita tunggu jeda sejenak Bang ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di season akhir kita di Alternatif Academy. Penonton Alternatif Academy yang masih setia bersama menemani kita pada hari ini ya kan, kita masih tetap bersama dengan Bang Adi Darmawan dalam tema membangun UMKM secara berkelanjutan atau sustainable lah bahasa Inggrisnya itu ya kan. Nah tentunya kan Bang, untuk menjaga UMKM ini agar sustain atau bisa berkelanjutan itu kan ada SOP kata Bang Adi Darmawan itu sendiri. Nah, ini kan juga banyak pesaing-pesaing baru yang tadi teman-teman juga bahas, yang juga mungkin mengambil resep-resep dan lain sebagainya. Nah, adakah persoalan-persoalan hukum nih yang Bang Adi Darmawan rasakan, dan juga bagaimana tentang hak kekayaan intelektual tadi Bang ya. Nah, dan bagaimana menjaga itu dan juga memberikan solusi dari persoalan itu. Bang Adi Darmawan. Di dunia yang sekarang ya, hampir semuanya itu bisa dijiplak sebenarnya. Jadi kalau selalu teh bilang teh kita nggak bisa dijiplak, saya bohong. Karena sekarang dunia digital itu, dunia kita sekarang yang kita tinggal sekarang itu membuat semua itu bisa gampang dikopi. Yang membuat tidak bisa dikopi itu adalah bagaimana kita membuat nama brand kita, membangun brand kita, sehingga tidak gampang untuk dikopi orang, cuman personal branding aja, masalah branding aja. Kalau urusan rasa itu sangat gampang ditiru di hari ini, apalagi bahan baku yang beredar itu sebenarnya kalau pemain ya tahu, kalau memang udah pemain biasanya tahu dia pakai bahan ini dia udah tahu. Jadi saran saya nggak usah terlalu fokus kalau masalah rasa, karena rasa itu bisa dikopi tapi branding nggak bisa dikopi. Nah di sini pentingnya branding harus didaftarkan segera ke DJKI ya, hak kekayaan intelektual itu sangat penting urusan branding, karena kalau di hari sekarang menurut saya hampir semua nggak usah ini ya. Contoh misalnya prinsipal pabrik, prinsipal sekarang kita mau maklon khusus cewek ya biasanya. Skincare. Kita mau maklon, Mas, saya mau maklon produk sampelnya ini. Kita pengen ngikutin salah satu brand misalnya. Saya mau maklon dengan nama brand saya nanti ini, produknya tapi seperti ini. Ketemu tuh. Sesimpel itu. Jadi kalau kita mau menjaga rahasia produk kita, keunikannya itu cukup susah di hari ini.
Tapi yang perlu sekarang saya reminder adalah menjaga brandingnya, menguatkan brandingnya, kemudian menguatkan positioning kita di benak customer itu sebagai apa. Jadi di branding itu kan banyak sekali ilmu sebenarnya. Salah satunya adalah memposisikan kita di benak customer sebagai apa. Apakah kita sebagai brand yang selalu dipilih pada saat, misalnya kalau selalu teh dipilih pada saat orang makan lagi pedas, butuhnya selalu teh. Itu kan butuh kita tanamkan, butuh kita deliver, butuh kita sampaikan ke market kita. Kemudian memposisikan sebagai kita teh yang terenak tadi, atau kan memposisikan brand kita di mana. Makanya kalau saya sih tidak terlalu fokus ke produknya, jangan sampai bisa di-copy karena semuanya sekarang bisa di-copy. Lebih memposisikan kekuatan branding kita di benak customer itu sebagai apa. Tapi kalau masalah hukumnya, saran saya memang secepatnya begitu Anda punya brand dan bahkan sebenarnya sebelum launching itu seharusnya sudah daftar hak kekayaan intelektual untuk nama brandnya, sehingga pada saat kita sudah gede itu nggak susah. Banyak juga teman-teman yang kesalahannya itu nggak daftar haki, akhirnya keduluan sama orang. Akhirnya muncul permasalahan di kemudian hari yang merugikan pastinya. Karena tidak ada juga yang sebenarnya udah tahu orang punya haki masih tetap pakai brand itu. Akhirnya nanti dapat surat cinta kan nggak enak juga ya. Dari dituntut untuk ditutup atau ganti brand kan nggak enak. Apalagi kalau marketnya sudah ketemu. Nah, untuk permasalahan ini siapapun pelaku UMKM saya harap mulai belajar tentang ini dan lebih fokus. Pemilihan nama brand itu sangat penting. Cross check deh sebelum menentukan nama brandnya, cross check DJKI apakah nama brand ini sudah tercipta, karena selalu teh itu 3 kali. Nama terakhir itu selalu teh baru kita cek yang lolos, nggak ada yang pakai. Sebelumnya ada beberapa nama yang sudah kita tentukan ternyata sudah terdaftar semuanya. Dan kita tidak pengen masalah. Nah, fundamental yang begini kelihatan sederhana, tapi ini fundamental salah satu kalau pengen gede. Jangan diremehin. Kalau pengen gede, namanya sudah pastikan nggak terdaftar di haki, kita bisa pakai, daftarkan cepat. Kemudian multiply-nya juga, kalau kasus ini kayak selalu teh kan, kita punya tim produksi sebenarnya untuk backup yang bisa membuat kita bertumbuhnya lebih cepat. Itu disiapin. Jadi bisnis yang benar sebenarnya itu preparation. Semakin betul prepare-nya, risetnya betul, marketingnya betul, brandingnya betul, preparation sampai ke supply chain-nya betul, seharusnya sih cepat bertumbuh. Dan jangan fokus ke rasa, karena hari sekarang itu banyak orang yang ngomong saya bisa bikin sop paling enak, banyak sekali. Tapi pertanyaannya apakah sop paling enak itu laku? Belum tentu. Yang kita cari sekarang kalau kita fundamentalnya pebisnis adalah yang paling laku itu yang kita butuhkan, bukan yang paling enak. Yang paling laku. Gambarannya begitu sih, Mas Poldi, kalau dari saya. Oke, thank you Bang Adi Darmawan. Sebelum kita tutup Bang, mungkin ada closing statement untuk pemirsa Etam yang menonton Alternatif Academy ini Bang. Closing statement, yang pasti seluruh pelaku UMKM, saya berharap khususnya Etam Kukar ya, ataupun Kalimantan Timur, IKN sebenarnya tuh dari dulu permasalahan UMKM, khususnya Tegak Saya nih kuliner adalah pada saat saya tidak masuk ke Jawa, maka orang itu bakal mandang enteng. Kenapa? Dari mana nih? Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Serius. Itu kalau dulu. Tapi kalau IKN ini masuk, maka hal itu bisa berubah. Karena piramida itu gunung sebenarnya. Kalau kita berada di puncak, misalnya dari Jakarta, brand dari Jawa, gampang bener turun ke bawah Etam. Karena sini itu turun gunung. Sementara Etam yang dari daerah mau ke Jawa misalnya itu posisinya itu naik gunung. Jadi itu berdarah-darah, penat, beneh tegaknya. Sementara sini turun gunung nyaman beneh. Nah makanya kalau ada IKN ini, kenapa saya sangat mendukung ada IKN itu, karena menurut saya pada saat IKN berjalan, maka Etam bisa turun gunung juga sama Tegak Sidah, dia perlu naik gunung lagi. Nah momentum IKN ini mudah-mudahan bisa dijaga sebaik-baiknya, mudah-mudahan Etam segalanya bisa dapat manfaatnya, benefitnya. Tapi memang harus bersiap-siap dari sekarang, jangan sampai dia dah jalan IKN, jadi penonton lagi, gara-gara kurang preparation, kurang matang.
Kemudian harapan saya kepada para pelaku UMKM itu adalah sekarang lagi tren itu ATPK, ya janganlah, minimal ATM lah, amati tiru modifikasi lah, jangan ATPK, karena kalau ATPK itu amati tiru plek plek, akhirnya kreativitasnya hilang, karena jadi pelaku itu harus kreatif menurut saya. Ya mungkin itu saja. Selain itu sama buat pemerintah, berharap mudah-mudahan ada anggaran untuk riset lah buat UMKM, biar UMKM itu punya produk yang unik, produk yang pasti fit dengan market. Jadi pada saat SIDA memproduksi sesuatu itu sudah siap dibeli market. Iya. Dengan zonasi tadi Bang. Nah, dengan zonasi tadi. Oke, thank you sekali Bang Adi Darmawan. Memang betul-betul mencerahkan. Memang lain kalau praktisi yang bicara Bang, ya kan. Jadi kita memang mendapatkan atmosfernya dari diskusi kita pada hari ini di Alternatif Academy. Untuk pemirsa, terima kasih telah menonton. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Bang Adi Darmawan. Saya yang terima kasih Mas Koji. Sudah hadir di acara kami. Dulu kami alhamdulillah Bang sekarang di support oleh PT MGRM untuk masalah tempat. Iya. Nah kemarin kami di Gubuk Bang. Gubuk kami di kantor Berita Alternatif ada yang agak reot lah. Saya lupa berterima kasih juga MGRM, nyaman bener kantornya nih. Iya, Mbak AC kan jadi di hitam lah yang misalkan ya kan. Jadi terima kasih lah untuk MGRM yang juga memfasilitasi kita. Untuk pemirsa, saksikan terus Alternatif Academy. Mungkin nanti hostnya berganti-ganti ya dengan saya saja. Karena di sini banyak juga SDM yang perlu tampil untuk masuk TV di PKTV Gerecek Beneh, ya kan. Sekian dari kami, see you di next episode.